yang berkaitan dengan akhir zaman. Itu sudah beberapa kali, kemudian ada hujan asam, hujan belerang yang membakar kulit orang-orang yang di mana Tiara merasa bahwa hati Tiara dan hati Tuhan tuh terhubung. Tiara merasa di dalam batin Tiara ada pribadi lain yang sedih. Jadi bisa berkomunikasi dengan malaikat pelindung Tiara sendiri sama Tuhan. Halo guys, kembali lagi dengan gua Tiara dari Diary Cewek Indigo. Hari ini gua mau cerita soal asal kemampuan gua dari mana. Nah, mungkin banyak teman-teman yang penasaran kayak Indigo itu dari mana sih kemampuannya. Tiara mau cerita tentang kehidupan spiritual dan juga religiusnya Tiara. Jadi pada saat Tiara kecil, itu sekitar umur 6 tahunan, Tiara itu sudah bisa telepati. Jadi kejadiannya waktu itu Tiara lagi menghadiri kawinannya paman Tiara. Nah, Tiara kan ada di sini, sementara di pengantin ada di sana dengan kue pengantin. Nah, Tiara kan lagi ada di sini. Sementara pengantin dan kue pengantin tuh ada di depan sana. Dan Tiara tuh pengen ngelihat kue pengantinnya. Dan pada saat Tiara pengen lihat kue pengantin, Tiara tuh ngajakin mama Tiara. Tapi Tiara tuh nggak ngomong lewat verbal. Yang Tiara ingat adalah Tiara menangis sambil ngebatin. Tolong ajakin saya ke depan, tolong ajakin saya ke depan untuk ngelihat kue pengantin. Nah, cuman mama Tiara itu nggak nangkep sinyal telepatinya. Jadi Tiara diajak ke WC, lalu Tiara mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dan disuruh diem lah intinya. Dan pada saat Tiara di WC dan disuruh diem, Tiara hanya merasa, loh kok dia nggak bisa dengar suara batinnya gua ya? Bukankah ibu dan anak itu harusnya nyambung batinnya? Nah, kemudian setelah dewasa Tiara baru nyadar, oh iya kalau kita telepati, istilahnya kan Tiara broadcasternya. Nah, orang yang menerima itu harus punya receivernya. Ternyata di mama Tiara hal itu belumlah aktif. Ya, nangkep. Jadi kalau kita bisa telepati, kita bisa kirimkan sinyal, tetap harus ada yang nangkep kan, gitu. Intinya dari 6 tahun Tiara sudah mengenal konsep telepati dan bagaimana berkomunikasi lewat batin. Hanya saat itu belum ada yang mampu menangkap apa yang Tiara katakan di dalam batin. Kemudian ke lingkungan pergaulannya Tiara nih. Dulu kan sebagai anak-anak pastilah punya teman bermain. Pada saat itu ada 2 teman Tiara dari agama dan suku yang berbeda. Tiara lupa mereka itu berantem karena apa. Pada saat itu, tanpa diajarin siapapun sebelumnya, Tiara tuh langsung bisa bilang kayak gini, kalian, ayo baikan. Tuhan tuh gak suka kalau kita berantem atau musuhan. Ayo baikan, ayo baikan. Nah, jadi Tiara sampai, kamu bayangin deh, Tiara bener-bener ada di tengah-tengah dan mereka berdua tuh kayak salaman di depan Tiara gitu loh. Dan itu yang Tiara sebut sebagai indigo humanis. Jadi orang yang sudah tahu konsep kemanusiaan walaupun masih kecil ya, tanpa diajarin oleh siapapun gitu, baik pemuka agama ataupun orang tuanya. Tiara pun nggak tahu, Tiara tahu dari mana, tetapi Tiara bisa tahu apa yang Tuhan mau. Lalu itu kan 6 tahun, kita beranjak ke umur 8 tahun. Pada saat Tiara kelas 2 SD, itu Tiara inget banget, Tiara lagi lari di lapangan, di siang bolong, itu nggak ada siapapun ya, lapangannya itu sepi. Nah, Tiara itu memang agak lemah di pelajaran olahraga. Tiara kalau lari itu lambat sekali dan agak menderita kalau olahraga itu kayak Nobita lah, lari selalu paling terakhir. Tiara lupa saat itu apakah Tiara sedang dihukum atau bagaimana, tapi Tiara sedang berlari mengelilingi lapangan di siang bolong. Tidak ada orang satupun di dalam radius 5-10 meter gitu. Dan pada saat Tiara berlari itu, Tiara mendengar suara yang sangat jelas sekali di dalam batin Tiara. Dia bilang, lu capek ya? Terus Tiara jawab tuh, Tiara gak takut dan Tiara bilang, iya nih, gitu di dalam batin juga. Dan Tiara mempercayai itu adalah malaikat pelindung Tiara. Tiara sebetulnya dari kecil itu tidak memiliki suatu kemampuan supranatural, bisa lihat setan atau apapun ya. Jadi nggak ada kemampuan yang mencolok seperti yang heboh di TV-TV gitu. Yang Tiara tahu ya itu, Tiara punya rasa kemanusiaan yang besar. Kemudian Tiara pun bisa
kontak batin, bisa ngobrol lewat batin, baik dengan orang maupun non-orang. Tapi Tiara tidak takut sama sekali dengan mereka, malah Tiara takutin sama film horor. Jadi dulu dari kecil Tiara tuh sangat menyukai cerita-cerita horor, film horor, komik misteri itu menjadi asupannya Tiara. Namun biasanya habis nonton film setan itu Tiara takut banget dan Tiara nggak berani pipis sendirian. Tiap kali kalau mau pipis pasti bangunin nyokap, kayak Mimi temenin saya ke WC dong, takut. Nah, Tiara takut tiba-tiba ada setan yang mukanya serem muncul keluar dari kegelapan manapun. Nah, tapi itu cerita yang dulu. Kemudian Tiara itu dari kecil sudah ke sekolah minggu tanpa ada yang mengajak. Maksudnya orang tua nggak ngajakin karena orang tua juga belum memeluk agama yang pasti. Cuman sempet diajakin sama tetangga, maksudnya ada anak yang sebayanya Tiara, mereka pergi ke gereja. Jadi Tiara ikutan juga. Dan sejak pergi ke gereja, Tiara itu tanpa ada yang nyuruh tiap minggu untuk ke gereja, Tiara akan pergi sendiri gitu loh. Jadi bisa dibilang Tiara lumayan penurut dulu orangnya. Nah, sampai Tiara beranjak dewasa itu, sampai kuliah, Tiara nggak ngerasain atau ngalamin sesuatu yang lumayan mencolok atau aneh-aneh secara supranatural. Namun secara spiritual, Tiara sudah membangun hubungan dengan Tuhan yang lumayan intens. Jadi ada satu kejadian di mana Tiara merasa bahwa hati Tiara dan hati Tuhan tuh terhubung. Jadi ceritanya seperti ini. Tiara kan anak IPA, dan sekolah Tiara waktu itu adalah sekolah unggulan Katolik. Eh, Walaupun Tiara anak IPA, tapi Tiara tuh nggak bisa fisika. Jadi tiap kali gurunya menjelaskan, walaupun Tiara sudah berusaha mengerti ya, Tiara selalu tidak mengerti dan mengantuk ketika dia ngajar. Makanya tiap kali Tiara pulang, Tiara akan ngulang atau belajar sendiri. Namun ya namanya fisika ya susah ya. Jadi Tiara tuh ulangannya sering dapet jelek kayak 2, 4, dan em, sekitarnya. Pada saat itu, ketika ulangan yang jelek itu dipulangin, Tiara tuh merasa hancur hati dan Tiara namanya beban ya waktu itu anak SMA, dan Tiara ngomong begini sama Tuhan di dalam batin sambil nangis di kelas. Tiara bilang, "Tuhan, kenapa kamu ciptain produk gagal kayak aku?" Pada saat itu, Tiara merasa di dalam batin Tiara ada pribadi lain yang sedih. Jadi kamu bisa bayangin gak, Tiara lagi nangis di kelas dan Tiara kan sedih. Tapi pada saat Tiara ngomong seperti itu, Tuhan kenapa kamu ciptain produk gagal seperti aku? Itu di dalam batin Tiara tahu ada lagi orang atau pribadi yang merasa sedih dengan apa yang Tiara katakan. Dan anehnya, Tiara jadi sedihnya double. Jadi maksudnya gini, gue sedih ulangan gue jelek, tapi gue juga sedih karena gue bikin pribadi ini sedih dengan omongan gue yang tidak seharusnya gue ngomong seperti itu. Nah, jadinya Tiara sudah lumayan dekat sama Tuhan. Tiara itu sering berdoa. Sampai di kuliah itu Tiara mulai mencari Tuhan dengan lebih lagi. Di titik Tiara sampai bisa berkomunikasi dengan malaikat pelindung Tiara sendiri sama Tuhan. Taunya dari mana? Dari kecil kan Tiara bilang tadi, waktu umur 8 tahun, Tiara udah bisa ngobrol. Ketika ditanya pertama kali tuh, lu lagi lari, lu capek ya? Tiara bilang, iya nih, gitu. Sejak saat itu, adalah kita ngobrol-ngobrol tapi nggak intens. Nah, pada saat kuliah, terlebih lagi setelah lulus kuliah itu, Tiara benar-benar mencari Tuhan. Karena Tiara seringkali mendapat mimpi soal the end of the day atau kiamat. Jadi, pada saat kuliah itu, Tiara sering mimpi seperti ini yang Tiara bagikan ke teman baiknya Tiara ya. Ini mimpinya berkali-kali. Yang pertama, Tiara sering mimpi ada hujan asam, hujan belerang yang membakar kulit orang-orang yang ada gitu loh. Jadi kalau orang bilang, sekarang juga udah hujan asam ini pada korosi, bukan yang itu maksudnya. Jadi waktu Tiara kuliah itu, Tiara mimpi kalau ada hujan asam, orang-orang pada lari dan itu kebakar begitu mengenai kulit ya.
memang rada seram gitu kan kalau mimpi-mimpi yang berkaitan dengan akhir zaman. Itu sudah beberapa kali, kemudian Tiara juga bermimpi, udah beberapa kali juga, mmm, kamu bayangin Tiara ketinggalan pada saat kesusahan besar. Jadi kalau di Alkitab itu ada dikatakan bahwa orang-orang pilihan akan diangkat atau ada rapture sebelum kesusahan besar terjadi. Pokoknya di dalam mimpi Tiara sudah menemukan ada chaos yang besar dan Tiara sedang bersembunyi di balik seng gitu. Jadi bayangin di langit itu ada pesawat eh, perang gitu dan orang-orang pada lari-lari dan Tiara kayak ngumpet di balik seng. Waduh, ini ada apa? Dan gue mesti gimana gitu loh. Dan Tiara selalu menyesali kayak gini, anjir gue ditinggal dong gitu. Maka sejak dari itu Tiara merasa oke, gue harus melakukan sesuatu biar gue gak ketinggalan. Gue tuh juga gak mau kali mengalami kesusahan besar. Gue tuh mau diangkat, please Tuhan angkat gue gitu kan. Nah, sejak saat itu Tiara benar-benar mencari Tuhan dalam artian, walaupun gue udah bisa ngobrol dengan malaikat pelindung gue, walaupun Tiara udah sering berdoa, dan Tiara tahu Tuhan mendengarkan doa Tiara, dan bahkan Tiara bisa kayak connect batin sama Tuhan, tapi Tiara masih bertanya-tanya Tuhan itu siapa gitu dan bagaimana dia dan kenapa ada penderitaan di dunia ini. Nah, mulai Tiara itu banyak membaca buku literatur-literatur baik agama, maksudnya Kristen Katolik Tiara baca gitu, nggak hanya dari satu agama, bahkan Buddha pun buku-buku tentang budi pekerti itu Tiara baca karena Tiara sangat ingin menjadikan diri Tiara layak bagi Tuhan. Alasannya mungkin pertama simple karena nggak mau ditinggal pada saat kiamat, karena kita tidak tahu kapan kiamat itu tiba. Dan terlebih lagi, Tiara itu dari kecil memang sudah ingin dibaptis gitu. Cuman, ada halangan dari orang tua, terutama mama, karena mama bilang, "Kamu jangan sampai nanti dapet cowok agamanya beda," gitu, karena seringkali nggak jadi. Jadi kamu usahain punya pacar dulu atau punya pasangan, baru agamanya disesuaikan sama itu cowok. Tapi Tiara merasa, "Enggak, gue mau ikut, Yesus," gitu loh. Maksudnya gue mau ikut Yesus, ya pokoknya nanti cowok itu nyusul lah, maksudnya gue pilih dulu. Dan memang kocak karena Tiara takut ketinggalan pada saat rapture itu, maksudnya nggak diangkat, jadi Tiara akhirnya, "Oke Tuhan, aku ingin dibaptis." Gitu. Tiara ingin dibaptis, karena memang pengaruh lingkungan dan sekolah juga ya. Kalau, keluarga sih enggak gitu. Di sekolah sebelum Tiara masuk, sekolah Katolik, Tiara tuh masuk sekolah Kristen, tapi nggak Kristen-Kristen banget, maksudnya ada pelajaran agama cuman ya so-so lah gitu. Dan pertama kali Tiara inget banget diceritain di kelas tentang kisah penyaliban Yesus, itu Tiara nangis. Tiara merasa pada saat gurunya menceritakan gitu ya, kok orang jahat sih sama Yesus kan dia baik, kok dia dimatiin gitu. Dan Tiara meneteskan air mata di kelas gitu. Dan entah kenapa Tiara itu punya pikiran yang mungkin berbeda dari orang kebanyakannya. Kenapa Tiara bilang beda dari orang kebanyakannya? Karena setelah Tiara udah cukup besar dan Tiara itu menginvestigasi atau menganalisa bagaimana mindset orang terhadap Tuhan ini, ternyata itu sangat jauh dengan apa yang Tiara pikirkan. Kalau orang itu suka takut sama Tuhan, maksudnya takut gini, waduh kalau gua deket-deket atau gua doa nanti gua itu kayak didakwa atau dosa gua itu dibuka. Nah, Tiara tuh enggak. Entah kenapa, ketika Tiara semakin intens mencari Tuhan baik lewat literatur maupun hubungan batin yang Tiara bina, Tiara itu semakin berani mendekat pada Tuhan. Sampai satu titik Tiara bahkan ngomong sama Bapak, Tuhan, saya bingung, kenapa orang-orang takut sama Engkau? Kemudian Tiara juga waktu itu Tiara membaca yang kisah Musa, inget gak? Eh, kan orang-orang Israel sempat ada ngomong, udahlah lu aja Musa yang ketemu sama Tuhan, kita mah jangan gitu. Dan ketika Musa turun pun kan itu wajahnya bercahaya dan orang-orang tuh takut lagi gitu kan, panik lagi. Eh, Bahkan ada pernah yang ditulis seperti ini kan, mendingan kami terkuburlah, pokoknya jangan sampai kena kemuliaan atau sinar Tuhan. Terus Tiara bilang sama bapak, "Pak, kenapa? Kok orang-orang takut banget sih sama kamu? Emang kamu em, semenakutkan itu? Kok bagi aku enggak?" gitu. Nah, lalu bapak menjawab. Kenapa Tiara tahu bapak menjawab? Karena begitu Tiara ngomong dalam batin, itu ada yang jawab. Makanya Tiara juga, ada yang jawab bro, gitu. Bapak bilang, karena mereka tidak mengenalku, gitu. Kamu adalah pribadi yang berbeda.
Kamu tidak takut denganku karena kamu mengenalku. Karena kamu mengenalku, maka kamu tidak takut denganku. Dan Tiara waktu itu juga bertanya, bukankah ketemu sama engkau, Tuhan itu adalah suatu kesempatan yang kayak terhormat banget. Kenapa orang takut gitu? Nah itu jawaban Bapak tadi. Kenapa Tiara tahu Tiara berbeda? Karena waktu itu Tiara bertanya ya, maksudnya Tiara udah bikin dari cewek indigo waktu itu, tapi Tiara belum berani mengakui. Maksudnya gini, Tiara dari dulu sudah sering dapat pesan dari Tuhan, namun Tiara nggak berani ngomong terang-terangan, wah Tuhan ngomong sama gua. Menurut lu pada, kalau misalnya gua di internet ngomong, Tuhan ngomong sama gua bakal diapain gitu kan. Nah, makanya Tiara mencoba untuk menyamarkan, ya udah pesan universe aja lah. Karena konsep Tuhan itu juga berbeda-beda. Maksudnya kalau Tiara ngomong Tuhan, nanti ada Tuhan, ada orang yang agamanya A, pikirnya Tuhan A. Kalau agamanya B, pikirnya Tuhan B. Nah, sebetulnya ya maksud Tiara tuh Tuhan as in universal God, Tuhan yang menciptakan kita semua, bukan Tuhan yang dikotak-kotakan oleh agama. Walaupun Tiara memanggilnya dengan sebutan Bapak gitu loh. Nah, Mmm, uniknya ketika Tiara menyampaikan pesan universe itu, orang mengerti kok sebetulnya. Orang mengerti ini bahwa ini dari Tuhan. Hanya mereka tuh tidak berani memastikan dan selalu bertanya kan, "Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong?" Gitu. Ya maksud Tiara lu mikir sendiri aja kan, ngapain gue jelasin? Oh gini, ketika itu beneran suara Tuhan dan Tiara sampaikan, kalau kamu memang berasal dari Tuhan, hati kamu akan merasakan kok, gitu. Nah, terus Tiara taunya gini, tahu berbedanya, Tiara tuh ngobrol sama teman Tiara, kenapa sih orang kok, nggak bisa dengar suara Tuhan ya? Dengar suara Tuhan kok itu dianggap sesuatu yang eksklusif gitu. Karena Tiara berpikir saat itu kalau orang pengen dengar suara Tuhan tentu saja mereka bisa mendengar gitu loh, lu tinggal dengerin aja. Lalu teman Tiara ketawa, dia bilang, "Nggak semudah itu." Oh, nggak semudah itu ya? Dan ternyata ketika Tiara bikin Diary Cewek Indigo dan Tiara ngobrol-ngobrol dengan banyak follower, Tiara kan suka ngobrol, Tiara menemukan bahwa, oh iya, banyak orang memang kesusahan untuk mendengar suara Bapak. Banyak orang yang kesusahan mendengar suara Tuhan. Tuhan yang beneran ya. Dan akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan malah nama Tuhan ini dicatut, yang dicatut, selain dicatut ada juga orang-orang yang tersesat mengira Tuhan ngomong sama dia ternyata bukan Tuhan. Gitu. Makanya Tira merasa, wah gue untung juga ya waktu itu beneran Tuhan yang ngomong. Taunya dari mana? Taunya adalah dari growth atau pertumbuhan iman kamu. Ketika itu beneran Tuhan yang ngomong, kamu kehidupan spiritualnya akan semakin terarah, akan semakin berkembang, akan semakin bagus. Dan seperti Tuhan Yesus bilang sendiri, kamu akan mengenal mereka dari buah-buahnya. Nggak mungkin kalau misalnya kamu dengar suara Tuhan, yang beneran, terus kamu jadi orang yang ngerendahin orang lain pertama. Dan kamu nggak mungkin setelah mendengar suara Tuhan yang asli dan kamu mengikuti panduannya itu, kamu jadi orang yang suka menimbulkan kekacauan atau chaos, atau kamu memunculkan permusuhan, atau jadi biang kerok di dalam komunitas kamu atau pertemanan kamu gitu. Jadi buah-buah roh atau segala karunia dari Roh Kudus dari Tuhan itu nyata adanya dan jelas adanya di dalam tiap pribadi yang mendapatkan karunia tersebut. Walaupun pribadi itu misalnya nggak dengar suara Tuhan seperti Tiara, tapi asalkan bahwa dia benar dari Tuhan, kita akan bisa melihat karyanya ya tidak menimbulkan kegaduhan, keributan dan permusuhan atau kedengkian dan banyak hal-hal lainnya gitu loh. Itu adalah kisah awal mula bagaimana Tiara memiliki kemampuan spiritual dari kecil sampai ke Tiara lulus kuliah dan dibaptis. Jadi Tiara dibaptis secara Katolik. Ini ada kisah lucu. Tadinya Tiara bingung antara Kristen atau Katolik. Pokoknya Tiara mau ke gereja gitu ya. Ini cerita personal Tiara. Em, ini gue ketawa karena dari tadi Tiara hanya melihat ke kamera dan merekam ketika Tiara melihat ini agak lebih jauh. Di depan Tiara ini sudah banyak penonton. Bukan hantu ya, guys. Ini ada nih kecil-kecil. Aduh, imut sekali kayak boneka. Apa ya, putih loh, kayak malaikat tuh pada ketawa tuh.
Kayak anak-anak kecil gitu loh, kayak 45 nih sedang berkumpul lagi nontonin dari tadi ternyata. Mmm, oke. Jadi itu perjalanan Tiara dari Tiara, kecil ya, Tiara adalah seorang indigo humanis, yang mengenali tentang Tuhan dan kemanusiaan bahkan tanpa diajarin. Kemudian Tiara bisa telepati dan mendengarkan, malaikat pelindung Tiara, tapi Tiara waktu itu vision-nya atau penglihatannya sama sekali belum terbuka. Jadi Tiara kuliah tuh sempet sensitif kayak kayak apa, ke tempat ini kok nggak enak," wah gitu kan, nggak enak, gitu-gitu aja sih. Lalu sejak Tiara benar-benar mencari Tuhan, ya kan, Tiara semakin intens ngobrolnya dan doa itu bisa berjam-jam karena Tiara itu doanya ngobrol. Dan Tiara bukan hanya melakukan monolog, tapi Tiara itu berdialog dengan Tuhan. So, I could hear him back. Tiara tidak hanya ngomong satu arah, tapi Tiara tahu Tiara didengarkan. Nanti ada kelanjutannya yang lebih seru setelah kejadian Tiara dibaptis dan mengalami pencurahan Roh Kudus. Ini adalah episode lain yang mesti kalian dengar. Karena pada saat pencurahan Roh Kudus itu, Tiara memang dipilih langsung oleh Tuhan untuk menjalankan suatu misi. Dan pencurahan Roh Kudus ini terjadi di tahun 2010. Jadi Tiara itu sampai bisa muncul di Diary Cewek Indigo itu kan Tiara bikin tahun 2017 ya. September atau Agustus 2017. Tiara sudah berkarya dari dulu untuk menyebarkan pesan Tuhan, pesan-pesan kasih, tanpa harus Tiara membawa label agama Tiara. Jadi Tiara adalah orang lama maksudnya. Bukan yang tiba-tiba muncul punya kemampuan supranatural dan ngaku-ngaku gitu. Nanti Tiara akan cerita lebih lanjut tentang sepak terjang Tiara dan bagaimana Tuhan berkarya di dalam diri Tiara. Teman-teman yang baik, terima kasih sudah mendengarkan podcastnya Tiara kali ini. Semoga Tuhan memberkati siapapun atau agama apapun kalian. Tuhan yang menciptakan kita semua, mengasihi kita, mendampingi kita, dan ikut nemenin kamu pada saat kamu mendengarkan podcast ini. Salam. Ini bonus. Tiara milih Katolik. Tadinya kan Tiara bingung antara Kristen apa Katolik karena Tiara pokoknya mau yang ada Yesusnya gitu. Karena Tiara merasa dekat dan Tiara merasa kasihan sebetulnya sama Yesus karena dia baik terus dijahatin sama orang gitu kan. Eh, jadi waktu kecil pokoknya SD eh, itu Tiara di sekolah Kristen, kemudian SMP SMA Tiara di sekolah Katolik dan di tiap Jumat itu memang kalau di sekolah Katolik dibiasain untuk di apa anak-anak semua ikut misa ya terlepas dari agama apapun untuk pengenalan lah. Nah, ketika Tiara masuk ke dalam gereja Katolik itu Tiara merasa comfortable walaupun khotbahnya seringkali ngantukin, tetapi Tiara menyukai arsitekturnya karena Tiara kan orangnya nyeni banget. Jadi kalau ngelihat yang kayak katedral atau bangunan-bangunan yang ditata sedemikian rupa, not in a modern design ya, gitu kan. Kalau Kristen kan banyak kan modelnya, arsitekturnya itu kan modern. Tiara menyukainya gitu loh. Jadi alasannya sebetulnya rada sepele sih. Dan ketika Tiara masuk ke gereja Katolik itu dan ketika berlutut, I feel like a royalty or like a princess or like a queen in the European country gitu kan. Tiara pernah bilang bahwa rootnya Tiara itu di Eropa. Jadi soulnya Tiara itu banyak kan
kelahiran Eropa dan di kehidupan yang sekarang tuh Tiara masih connect banyak ke Eropa. Makanya kenapa Tiara banyak ketemu Ferry dan segala macamnya karena memang root Tiara di Eropa. Dan ketika Tiara itu berada di dalam gereja Katolik dalam artian bangunannya, Tiara merasa, wah, ini rasa kebangsawanan aku ini tergugah nih berada di sini gitu. Nah, cuman waktu itu ada plus minusnya. Maksudnya Tiara juga mempertimbangkan kalau di Kristen itu enak, khotbah-khotbahnya sangat membangkitkan jiwa, kemudian juga apa ya namanya, lagu-lagu pujiannya itu enak sekali gitu kan sampai oh my God gitu loh. Nah, memang kalau di Katolik itu, buat teman-teman Katolik itu kita memang harus belajar lebih ya. Kalau mau nggak mau kita di Katolik seperti tadi Tiara pelajaran fisika, lu pulang mesti belajarin lagi Alkitab, mesti baca lagi sendiri. Nah, kalau teman-teman di Kristen kan pasti kebanyakan ya itu Alkitabnya lebih paham lah gitu dan lebih sering diulas. Nah, kalau Katolik kan kurang. Nah, Tiara sendiri adalah anak yang rajin. Makanya walaupun di Katolik itu apa khotbahnya so-so gitu kan, Tiara selalu memperdalamnya lagi di rumah gitu loh. Bukan yang dikhotbahin pastor tapi Tiara membaca Alkitab sendiri, kemudian menganalisa. Tapi nanti di tengah perjalanan spiritual Tiara ada hal yang sangat menarik yang tentang pendalaman Alkitab yang kalian mesti dengar. Tapi itu di episode-episode berikutnya. So stay tune dan subscribe channelnya Tiara. Bye. Jangan lupa subscribe channelnya Tiara ya. Makasih.